Sinta memandangi jendela dapur dengan mata yang mulai memerah. Hari-harinya selalu dimulai dengan suara keras ibu mertuanya, Bu Lastri, yang menuntutnya untuk bangun lebih awal dari semua penghuni rumah. Sejak menikah dengan Arman, hidupnya berubah drastis. Cinta yang ia bayangkan akan membawa kebahagiaan justru terasa seperti jeruji besi. Setiap pagi, Sinta harus menyiapkan sarapan untuk seluruh anggota keluarga, mencuci pakaian, membersihkan rumah, dan memastikan semuanya berjalan sempurna. Jika ada satu kesalahan kecil saja, Bu Lastri tidak akan segan melayangkan cemoohan yang menusuk hati. Dasar perempuan pemalas, bagaimana bisa Arman memilih wanita seperti kamu? Bentak Bu Lastri suatu pagi ketika Sinta terlambat menyajikan teh hangat. Arman, yang duduk di ruang makan, hanya menundukkan kepala, pura-pura tidak mendengar. Sinta ingin sekali membela diri, tetapi suaminya selalu berkata, "Sabar, sayang. Ibu memang seperti itu, jangan terlalu dimasukkan ke hati." Kata-kata itu hanya menambah luka di hati Sinta. Bukankah suaminya seharusnya menjadi pelindung, bukan penonton? Setiap langkah Sinta di rumah itu terasa diawasi. Bahkan saat ia ingin duduk sejenak untuk istirahat, Bu Lastri akan muncul dengan tatapan tajam dan berkata, "Kenapa malas sekali? Di rumah ini tidak ada yang bisa ongkang-ongkang kaki. Kamu pikir ini rumahmu?" Sinta hanya bisa menunduk, menggigit bibir agar air matanya tidak jatuh. Di rumah itu, ia tidak pernah merasa sebagai istri, apalagi sebagai menantu. Ia hanyalah pekerja tanpa upah. Puncaknya terjadi ketika keluarga besar Arman mengadakan pertemuan di rumah untuk membahas hajatan mendatang. Semua orang sibuk membicarakan dekorasi, makanan, dan pakaian yang akan dikenakan. Ketika Sinta mencoba memberikan pendapat, Bu Lastri langsung memotongnya. "Kamu tidak perlu repot-repot berpikir. Tugasmu nanti hanya memastikan dapur berjalan lancar. Kalau perlu, pakai saja daster yang ada di lemari belakang. Jangan sampai kamu menghabiskan uang untuk beli baju baru." Gelak tawa beberapa saudara Arman membuat Sinta merasa wajahnya membara. Ia ingin lari, tapi kakinya seakan terkunci di tempat. Di malam hari, ketika semua orang sudah tidur, Sinta duduk sendirian di tepi tempat tidurnya. Ia memandangi foto pernikahannya dengan Arman yang tergantung di dinding. Di foto itu, ia terlihat tersenyum bahagia, seolah yakin bahwa masa depannya akan penuh dengan kebahagiaan. Tapi kini, ia merasa seperti bayangan dirinya yang dulu. Tubuhnya lelah, hatinya lebih hancur. Sinta mencoba berbicara dengan Arman malam itu, berharap suaminya akan memahami perasaannya. Namun, lagi-lagi Arman hanya menjawab dengan datar, "Sabar, sayang. Ibu memang keras, tapi dia orang tua. Kita harus menghormatinya." Pagi berikutnya, saat Sinta sedang mencuci piring, tetangga sebelah rumah lewat dan meliriknya dengan iba. "Sinta, kamu baik-baik saja? Kamu kelihatan kurus sekali akhir-akhir ini," tanya tetangga itu. Sinta hanya tersenyum tipis, mencoba menyembunyikan kebenaran. "Saya baik-baik saja, Bu. Hanya sedikit sibuk." Dalam hati, Sinta ingin berteriak, ingin mengungkapkan semua penderitaannya, tetapi ia tahu bahwa mertuanya selalu punya telinga di mana-mana. Semakin hari, beban yang ia tanggung semakin berat. Di satu sisi, ia tidak ingin mengecewakan Arman. Namun, di sisi lain, ia merasa harga dirinya terus diinjak-injak. Ia pernah berpikir untuk pergi, meninggalkan semuanya, tapi cintanya pada Arman masih terlalu besar. Sinta hanya berharap, suatu hari nanti, ada yang melihat perjuangannya. Namun, hingga saat ini, yang ia dapatkan hanyalah cemoohan, hinaan, dan luka batin yang semakin dalam. Hari itu, Sinta berdiri di depan cermin. Ia melihat pantulan dirinya yang lelah, mata yang kehilangan kilau, dan wajah yang tidak lagi memancarkan kebahagiaan. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah ini hidup yang kuinginkan? Apakah cinta harus seperti ini? Tetapi sebelum ia bisa menjawab, suara Bu Lastri memanggilnya dengan lantang dari ruang tamu. "Sinta, kamu mau berdiri di sana sepanjang hari?
Cepat siapkan makanan. Jangan membuatku menunggu. Sinta menarik napas panjang, menyeka air mata yang mulai menggenang, dan melangkah keluar kamar. Hari yang dinanti keluarga besar akhirnya tiba, hari hajatan besar di rumah Bu Lastri. Seluruh anggota keluarga sibuk bersiap-siap. Suasana rumah dipenuhi suara langkah kaki, aroma masakan, dan riuh rendah obrolan tamu yang mulai berdatangan. Namun, di tengah semua itu, Sinta kembali terpinggirkan. Ia hanya diberi tugas di dapur, memastikan makanan terus tersedia untuk tamu. Ia belum sempat duduk apalagi berdandan. Setiap kali ia mencoba mencuri waktu untuk melihat acara di halaman depan, Bu Lastri selalu menghentikannya dengan suara tajam. "Sinta, mau kemana? Pekerjaanmu belum selesai. Jangan sok ikut campur urusan tamu. Kamu pikir kamu siapa?" Bentakan itu menggema di dapur, di mana Sinta berdiri dengan tangan yang masih penuh busa sabun dari piring-piring kotor yang ia cuci. Ia menahan air matanya, mengangguk pelan, dan kembali bekerja. Di saat yang sama, Arman, suaminya, hanya berlalu begitu saja tanpa menoleh ke arah istrinya. Ia sibuk berbincang dengan kerabatnya di ruang tamu, seolah-olah Sinta tidak pernah ada. Menjelang sore, Bu Lastri datang ke dapur membawa sebuah daster lusuh berwarna pudar. "Pakai ini, jangan berani-berani pakai baju bagus. Kamu cukup jadi pelengkap, jangan memalukan keluarga," katanya dengan nada sinis sambil melemparkan daster itu ke arah Sinta. Hati Sinta terasa hancur. Ia ingin menolak, tetapi tidak ada pilihan lain. Dengan tangan gemetar, ia mengganti bajunya di kamar kecil dapur. Daster itu terlalu besar dan terlihat usang, membuat Sinta merasa seperti sedang dipermalukan di rumahnya sendiri. Ketika akhirnya Sinta keluar ke halaman belakang untuk menyajikan minuman ke tamu, semua mata tertuju padanya. Beberapa tamu berbisik-bisik, membicarakan penampilannya yang tidak pantas. "Itu menantunya Bu Lastri, ya. Kok bajunya begitu?" bisik salah satu tamu. "Memangnya tidak ada baju yang lebih baik?" balas yang lain. Sinta menundukkan kepala, berusaha tidak mendengarkan. Namun, setiap langkahnya terasa seperti luka baru yang ditorehkan di hatinya. Di tengah acara, seorang saudara jauh dari keluarga Arman datang menghampiri Bu Lastri. "Bu Lastri, kenapa menantumu pakai baju seperti itu? Kasihan sekali, padahal dia cantik, loh. Tidak pantas diperlakukan seperti ini," katanya dengan nada prihatin. Wajah Bu Lastri berubah masam. Ia tersenyum tipis untuk menjaga harga dirinya, tetapi di balik itu, ia merasa terganggu karena merasa disudutkan. "Ah, dia memang tidak suka berdandan. Sudah biasa begitu," jawab Bu Lastri dengan nada seolah meremehkan Sinta. Sementara itu, di dapur, Sinta duduk sendirian, mencoba mengatur napasnya. Tumpukan pekerjaan belum selesai, tetapi hatinya sudah terlalu lelah untuk melanjutkan. Dalam benaknya, ia bertanya-tanya, apakah ia tidak layak mendapatkan sedikit penghormatan. Ia teringat wajah orang tuanya yang jauh di kampung, yang pasti akan menangis jika tahu bagaimana dirinya diperlakukan. Sinta mengepalkan tangan, berusaha menahan isak yang hampir pecah. Menjelang malam, ketika sebagian tamu sudah pulang, Sinta akhirnya kembali ke dapur untuk membereskan sisa-sisa piring kotor. Namun, kelelahan dan emosi yang ia pendam seharian membuatnya tidak lagi mampu menahan tangis. Ia menangis dalam diam, sambil terus mencuci piring. Tiba-tiba, seorang tamu yang tersisa masuk ke dapur untuk mengambil sesuatu. Tamu itu terkejut melihat Sinta menangis dan memanggil Arman. "Arman, istrimu ini kenapa? Kasihan sekali, dia bekerja terus tanpa istirahat. Kamu ini suami macam apa?" Suara tamu itu menggema di ruangan. Arman tertegun, tetapi sebelum ia bisa menjawab, Bu Lastri muncul dengan wajah kesal. "Apa-apaan ini? Tidak ada yang salah di sini. Dia memang harus bekerja, ini tugasnya," katanya keras. Sinta menghapus air matanya dengan tergesa-gesa, merasa semakin kecil dan tidak berdaya. Tamu itu hanya menggeleng, menghela napas panjang, dan meninggalkan dapur dengan raut kecewa.
Malam itu, setelah semua selesai, Sinta kembali ke kamarnya dengan langkah lemas. Ia menatap cermin di kamar kecil itu, melihat pantulan dirinya dalam daster lusuh. Kali ini, ia tidak bisa menahan air matanya lagi. Ia menangis dalam hening, merasakan beban yang terus menumpuk di dadanya. Di luar, suara tawa keluarga besar Arman terdengar bahagia, seolah tidak ada yang salah. Sinta pun sadar, ia sendirian dalam penderitaannya. Beberapa hari setelah hajatan, Sinta tetap menjalani rutinitasnya seperti biasa, walau hatinya semakin hampa. Namun, takdir mulai menggerakkan roda keadilan. Bu Lastri yang sebelumnya selalu penuh energi tiba-tiba jatuh sakit. Pada awalnya hanya demam biasa, tetapi kondisinya perlahan memburuk hingga membuatnya tidak bisa bangun dari tempat tidur. Seluruh keluarga panik, tetapi tak seorang pun yang benar-benar tahu harus berbuat apa. Satu-satunya yang tetap berada di sisinya adalah Sinta, wanita yang selama ini dianggap tidak lebih dari pembantu. Sinta mengesampingkan rasa sakit hatinya dan merawat Bu Lastri dengan penuh kasih sayang. Ia bangun lebih awal dari biasanya untuk memasak makanan khusus yang disarankan dokter, membersihkan kamar mertua, dan bahkan memandikannya saat Arman dan keluarga lainnya terlalu sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Sinta melakukan semua itu tanpa keluhan, meskipun tubuhnya sendiri mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Ketika Arman melihat istrinya yang semakin kurus dan pucat, ia hanya bisa menghela napas, merasa bersalah tetapi tetap tidak memiliki keberanian untuk melawan ibunya. Pada suatu malam, Bu Lastri merintih kesakitan. Sinta terbangun dari tidurnya dan segera berlari ke kamar mertua. "Ibu, bagaimana perasaan ibu?" "Saya akan ambilkan obat," ujar Sinta lembut sambil mengusap dahi Bu Lastri yang berkeringat dingin. Dalam gelapnya malam itu, untuk pertama kalinya, Bu Lastri menatap menantunya dengan mata yang penuh keraguan. Ada perasaan asing yang merayap di hatinya, sebuah rasa yang ia tolak untuk diakui, penyesalan. Namun, penyesalan itu baru mulai mengakar kuat keesokan harinya. Ketika tetangga datang menjenguk, mereka memuji-muji ketulusan Sinta dalam merawat Bu Lastri. "Beruntung sekali Bu Lastri punya menantu seperti Sinta. Kalau saya sakit, belum tentu anak-anak saya mau serajin ini," ujar salah seorang tetangga. Bu Lastri terdiam, tidak bisa menjawab. Pujian itu terasa seperti tamparan di wajahnya, mengingat bagaimana selama ini ia memperlakukan Sinta dengan hinaan dan cemoohan. Semakin hari, perhatian dan ketulusan Sinta semakin membuat Bu Lastri tertegun. Ia mulai menyadari bahwa anak-anaknya yang lain, bahkan Arman, hanya datang menjenguk sebentar dan langsung pergi dengan alasan pekerjaan. Sintalah yang tetap setia berada di sisinya, menemaninya setiap malam, mendengarkan keluhannya, dan memastikan semua kebutuhannya terpenuhi. Hati Bu Lastri yang selama ini keras perlahan melunak. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa malu pada dirinya sendiri. Suatu malam, ketika Sinta sedang menyuapi Bu Lastri, sang mertua tiba-tiba menggenggam tangan Sinta dengan erat. "Sinta," suaranya lirih dan serak, "kenapa kamu mau melakukan semua ini untukku? Padahal, aku selalu memperlakukanmu begitu buruk." Mata Bu Lastri mulai basah oleh air mata yang selama ini tidak pernah ia biarkan keluar. Aku tidak pantas mendapatkan kebaikanmu." Sinta menatap mertuanya dengan mata yang juga mulai memerah. Ia tersenyum kecil, meski hatinya masih penuh luka. "Ibu adalah bagian dari keluarga saya. Apapun yang sudah ibu lakukan, saya tidak pernah membencimu. Saya hanya ingin melakukan yang terbaik untuk keluarga ini." Kata-kata itu begitu tulus, hingga membuat Bu Lastri terisak. Ia memeluk Sinta dengan tubuh lemahnya, meminta maaf berulang kali. Malam itu menjadi awal perubahan besar dalam hubungan mereka. Bu Lastri berjanji dalam hatinya untuk memperbaiki segalanya, untuk menjadikan Sinta bukan hanya menantu, tetapi juga anaknya sendiri. Ia tahu bahwa penyesalannya tidak akan menghapus luka di hati Sinta, tetapi ia bertekad untuk menebus semua kesalahannya sebelum semuanya terlambat. Pagi itu, suasana rumah masih lengang.
Bu Lastri yang kondisinya mulai membaik duduk di kursi roda yang didorong oleh Sinta. Mata mertuanya kini tidak lagi memancarkan kekerasan seperti sebelumnya, melainkan penuh dengan rasa bersalah yang tak mampu ia sembunyikan. Setiap kali Sinta membungkuk untuk membetulkan selimut atau menyuapi makanan, hati Bu Lastri terasa perih. Perempuan yang selama ini ia rendahkan ternyata adalah satu-satunya orang yang tetap setia mendampinginya di saat semua orang sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Hari itu, keluarga besar datang menjenguk. Arman, adik-adiknya, dan beberapa kerabat berkumpul di ruang tamu. Bu Lastri yang biasanya menjadi pusat perhatian justru tampak lebih pendiam dari biasanya. Sinta, seperti biasa, sibuk melayani tamu. Namun kali ini, setiap langkah Sinta tidak luput dari tatapan lembut Bu Lastri. Ada sesuatu yang mengganjal di hatinya, sesuatu yang ingin ia sampaikan. Setelah beberapa lama, Bu Lastri akhirnya meminta semua orang berkumpul. Dengan suara yang masih lemah tetapi penuh tekad, ia berkata, "Saya ingin bicara. Ada sesuatu yang harus saya akui di depan kalian semua." Semua orang terdiam, penasaran dengan apa yang akan diucapkannya. Sinta, yang saat itu sedang menuangkan teh, berhenti sejenak, menatap mertuanya dengan rasa ingin tahu bercampur waspada. Bu Lastri menarik napas panjang, kemudian mulai berbicara. "Selama ini, saya telah berbuat salah. Saya memperlakukan Sinta, menantu saya, dengan cara yang sangat buruk. Saya selalu memandangnya rendah, menghinanya, dan memperlakukannya seperti bukan bagian dari keluarga ini. Padahal, dia adalah orang yang paling tulus, yang tetap berada di sisi saya ketika saya sakit, ketika saya membutuhkan bantuan." Suaranya bergetar, dan matanya mulai basah oleh air mata. Para tamu terkejut. Arman hanya bisa menunduk, merasa malu karena tidak pernah membela istrinya selama ini. "Sinta," lanjut Bu Lastri sambil menoleh ke arah menantunya, "saya tahu permintaan maaf ini tidak akan menghapus semua luka yang sudah saya berikan. Tapi saya ingin kamu tahu, saya sangat menyesal. Saya mohon, maafkan saya." Tangisnya pecah, dan ruangan itu menjadi hening. Semua mata kini tertuju pada Sinta. Sinta berdiri di tempatnya, terkejut dan tidak tahu harus berkata apa. Dalam hatinya, rasa sakit yang selama ini ia pendam seolah bergejolak, tetapi di sisi lain, ia juga merasakan keikhlasan dalam permintaan maaf mertuanya. Dengan langkah pelan, ia mendekati Bu Lastri dan berlutut di hadapannya. "Ibu, apa yang sudah terjadi, biarlah berlalu. Saya tidak pernah membenci Ibu. Saya hanya berharap kita bisa hidup bersama dengan saling menghormati mulai sekarang." Kata-kata itu sederhana, tetapi penuh dengan makna. Bu Lastri memeluk Sinta erat-erat, dan kali ini pelukan itu bukan lagi pelukan seorang mertua yang sombong, tetapi pelukan seorang ibu yang benar-benar tulus. Beberapa tamu, termasuk kerabat yang sebelumnya tahu bagaimana buruknya Bu Lastri memperlakukan Sinta, tidak bisa menahan air mata. Bahkan Arman, yang selama ini hanya diam, akhirnya berdiri dan memeluk istrinya. "Maafkan aku, Sinta. Aku seharusnya ada untukmu," katanya lirih. Hari itu, rumah yang selama ini penuh dengan ketegangan berubah menjadi tempat yang hangat. Hubungan antara Sinta dan Bu Lastri mulai membaik. Sinta akhirnya merasa dihargai, bukan hanya sebagai menantu, tetapi sebagai bagian dari keluarga. Dan Bu Lastri, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, belajar apa arti tulus mencintai seseorang tanpa memandang status atau kedudukan. Penyesalan yang ia rasakan menjadi titik balik bagi semua orang di rumah itu. Sejak hari itu, suasana rumah mulai berubah. Bu Lastri yang dulu dikenal sebagai wanita keras kepala dan suka memerintah, kini menjadi sosok yang lebih lembut. Setiap pagi, ia berusaha tersenyum pada Sinta, meskipun rasa malu masih sering menghantuinya. Ia mencoba membalas kebaikan menantunya dengan hal-hal kecil. Jika dulu Sinta harus bangun lebih awal untuk memasak dan membersihkan rumah, kini Bu Lastri meminta Arman dan saudara-saudaranya untuk berbagi tanggung jawab. "Kalian ini anak-anak saya, bukan tamu di rumah ini.
Jangan biarkan Sinta melakukan semuanya sendiri, ucapnya tegas suatu pagi. Perubahan sikap Bulastri membuat Arman menyadari kesalahannya selama ini. Ia mulai menunjukkan perhatian lebih pada Sinta, sesuatu yang dulu jarang ia lakukan. Setiap malam, ia mengajak istrinya berbicara, meminta maaf atas sikapnya yang pasif selama bertahun-tahun. "Aku tahu aku terlambat, Sinta, tapi aku ingin memperbaikinya. Kamu adalah bagian penting dalam hidupku," katanya suatu malam. Sinta mengangguk, meskipun luka di hatinya masih membutuhkan waktu untuk sembuh sepenuhnya. Namun, meski hubungan mulai membaik, ada perasaan sedih yang tidak bisa diabaikan. Bulastri menyadari bahwa kesehatannya semakin menurun. Dokter mengatakan bahwa penyakitnya bisa memburuk sewaktu-waktu. Menyadari keterbatasan waktunya, ia bertekad untuk memperbaiki hubungan dengan Sinta sepenuhnya. Suatu hari, ia memanggil menantunya ke kamar. "Sinta, duduklah di sini," katanya lembut sambil menunjuk kursi di samping tempat tidurnya. Sinta duduk dengan hati-hati, masih sedikit canggung meskipun Bulastri kini lebih ramah. "Saya tahu selama ini saya terlalu keras pada kamu. Saya ingin kamu tahu, saya sebenarnya sangat bangga memiliki menantu seperti kamu. Kamu adalah sosok yang kuat, jauh lebih kuat dari saya," ucap Bulastri dengan suara bergetar. Air mata mengalir di pipinya, dan ia menggenggam tangan Sinta erat-erat. "Saya hanya berharap kamu bisa memaafkan saya sepenuhnya sebelum saya pergi nanti." Kata-kata itu membuat hati Sinta terenyuh. Ia menatap Bulastri dengan mata berkaca-kaca, mencoba menahan tangis. "Ibu, tidak ada yang perlu dimaafkan lagi. Yang saya inginkan hanyalah kita hidup dengan damai dan saling menghormati. Itu sudah cukup bagi saya," jawabnya dengan suara lembut. Bulastri tersenyum lega, meskipun hatinya tetap merasa bersalah atas semua yang pernah terjadi. Beberapa hari kemudian, Bulastri meminta Arman untuk mengundang semua kerabat dekat ke rumah. Ia ingin mengadakan acara kecil untuk memperbaiki hubungan yang selama ini terasa renggang. Di hadapan semua orang, Bulastri kembali meminta maaf kepada Sinta, kali ini dengan kata-kata yang lebih tegas. "Saya ingin semua orang tahu bahwa Sinta bukan hanya menantu saya. Dia adalah anak saya, dan saya bangga memilikinya," katanya sambil memegang tangan Sinta. Ucapan itu membuat semua orang yang hadir terharu. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Malam setelah acara tersebut, kondisi Bulastri memburuk. Ia menghembuskan napas terakhir di tengah malam, dengan Sinta berada di sisinya. Dalam detik-detik terakhir, Bulastri sempat berbisik, "Terima kasih, Sinta. Kamu telah mengajarkan saya arti keluarga yang sebenarnya." Kata-kata itu menjadi perpisahan terakhirnya. Kepergian Bulastri membawa duka mendalam bagi seluruh keluarga, terutama bagi Sinta. Namun, di balik air mata yang jatuh, ada pelajaran berharga yang ia bawa dalam hidupnya. Ia menyadari bahwa kasih sayang sejati mampu mengubah bahkan hati yang paling keras sekalipun. Sinta kini menjalani hidupnya dengan lebih tenang, ditemani oleh Arman yang akhirnya menjadi suami yang lebih perhatian. Di hatinya, meskipun terlambat, ia bersyukur telah memberi dan menerima cinta sejati dari sosok yang dulu menjadi mertuanya. Kepergian Bulastri meninggalkan ruang kosong yang begitu besar di rumah keluarga. Meskipun hubungan mereka sudah membaik, Sinta masih sering terbayang oleh perlakuan masa lalu yang ia alami. Dalam diamnya, ia kadang merasa ragu apakah ia benar-benar telah memaafkan semuanya. Hati kecilnya bertanya-tanya, mengapa perubahan harus datang begitu terlambat? Mengapa cinta dan penghargaan hanya datang ketika semuanya hampir berakhir? Arman, yang kini lebih banyak menghabiskan waktu di rumah, berusaha menunjukkan kasih sayang yang selama ini ia abaikan. Ia kerap mengajak Sinta berbincang di teras, membicarakan masa depan mereka. "Kita harus membangun semuanya dari awal, Sinta. Aku ingin kita hidup dengan damai, tanpa ada bayang-bayang masa lalu," ucapnya suatu sore. Namun, meskipun ia terlihat tulus, Sinta hanya menjawab dengan senyum kecil.
Baginya, kata-kata itu terdengar seperti janji yang terlalu sering ia dengar tetapi jarang ia rasakan. Hari-hari berlalu, dan Sinta berusaha menjalani rutinitasnya seperti biasa. Namun, bayangan perlakuan Bu Lastri di masa lalu kerap menghantuinya, terutama ketika ia berada di dapur atau ruang tamu, dua tempat di mana ia sering dipermalukan. Suatu hari, saat sedang membersihkan rak di ruang tamu, Sinta menemukan sebuah buku catatan tua milik Bu Lastri. Buku itu penuh dengan tulisan tangan yang rapi, berisi catatan harian mertuanya. Dengan hati-hati, ia membuka lembar demi lembar, hingga menemukan satu halaman yang membuat hatinya tersentak. Tulisan itu adalah catatan terakhir Bu Lastri sebelum ia meninggal. Dalam tulisan itu, Bu Lastri menulis tentang penyesalannya yang mendalam atas semua perlakuan buruknya terhadap Sinta. Ia mengungkapkan betapa ia menyadari kekuatan dan ketulusan Sinta yang tidak pernah ia akui sebelumnya. Di akhir catatan, tertulis, "Jika waktu bisa kuputar kembali, aku ingin memperbaiki semuanya. Tapi aku tahu, waktu tidak pernah memberi kita kesempatan kedua. Aku hanya berharap Sinta bisa menemukan kebahagiaan yang layak untuknya, meskipun aku tidak lagi ada." Air mata Sinta mengalir tanpa henti. Kata-kata itu begitu jujur, begitu tulus, hingga untuk pertama kalinya ia benar-benar merasa bahwa ia telah memaafkan Bu Lastri sepenuhnya. Ia memeluk buku catatan itu erat-erat, seolah-olah sedang memeluk sosok mertuanya yang kini telah tiada. Namun, di balik itu, ia juga merasakan sesuatu yang baru, sebuah dorongan untuk melangkah maju dan menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Beberapa hari kemudian, Sinta berbicara dengan Arman di ruang tamu. Ia mengungkapkan keinginannya untuk memulai kehidupan yang lebih mandiri, jauh dari bayang-bayang masa lalu. "Aku ingin kita pindah, Mas. Membangun rumah sendiri, dengan aturan kita sendiri. Aku ingin meninggalkan semua kenangan buruk yang ada di sini," katanya dengan suara tegas. Arman terkejut, tetapi ia tidak bisa menyangkal bahwa permintaan Sinta masuk akal. Setelah berdiskusi panjang, Arman akhirnya setuju. Mereka memutuskan untuk pindah ke kota kecil yang tidak terlalu jauh dari tempat tinggal mereka sekarang. Rumah baru mereka sederhana tetapi nyaman, sebuah tempat di mana Sinta bisa merasa benar-benar menjadi dirinya sendiri. Di sana, mereka mulai membangun kembali hubungan yang selama ini terasa rapuh. Namun, perjalanan itu tidak mudah. Setiap langkah menuju kehidupan baru masih dihantui oleh rasa sakit dan luka lama. Tetapi bagi Sinta, luka itu kini menjadi pelajaran, bukan lagi beban. Ia mulai menemukan kedamaian dalam dirinya, sedikit demi sedikit, dengan memahami bahwa memaafkan tidak selalu berarti melupakan, tetapi menerima dan melangkah maju dengan hati yang lebih kuat. Di rumah baru itu, Sinta menanam bunga mawar di halaman depan. Setiap pagi, ia menyirami bunga-bunga itu dengan penuh cinta. Baginya, bunga mawar adalah simbol perjalanan hidupnya, indah, tetapi penuh duri. Dan seperti mawar, ia belajar untuk mekar meskipun banyak rintangan di sepanjang jalan. Bagi Sinta, inilah awal dari kebahagiaan yang selama ini ia cari. Kehidupan di rumah baru membawa ketenangan yang selama ini dirindukan Sinta. Tidak ada suara teriakan, tidak ada tekanan yang membebani hatinya setiap pagi. Namun, ada kekosongan yang terasa menggantung. Arman berusaha lebih dekat dengan Sinta, membantu pekerjaan rumah, dan sering mengajaknya berbicara. Namun, jarak di antara mereka tetap ada. Luka lama membuat Sinta sulit sepenuhnya membuka hatinya kembali, bahkan kepada suaminya sendiri. Suatu malam, ketika mereka duduk di teras rumah, Arman memberanikan diri berbicara tentang sesuatu yang telah lama ia pendam. "Sinta, aku tahu aku salah. Selama ini aku membiarkanmu menderita sendirian. Aku tidak pernah benar-benar membelamu, bahkan ketika aku tahu kau butuh aku. Tapi aku ingin kita memulai segalanya dari awal. Bukan hanya pindah rumah, tapi juga membangun hubungan kita," katanya dengan suara penuh penyesalan. Sinta terdiam cukup lama. Angin malam meniup rambutnya, dan ia menatap jauh ke arah langit yang penuh bintang.
Mas, aku sudah memaafkanmu. Tapi memaafkan bukan berarti semuanya akan langsung kembali seperti dulu. Luka itu butuh waktu untuk sembuh, jawabnya pelan. Suaranya tenang, tapi ada kesedihan yang masih tersisa di dalamnya. Aku ingin kita berjalan perlahan, Mas. Aku butuh waktu untuk benar-benar percaya bahwa semua ini akan berbeda. Mendengar itu, Arman mengangguk. Ia tahu bahwa cinta Sinta tidak sepenuhnya hilang, tetapi ia juga paham bahwa kepercayaan membutuhkan usaha. Sejak malam itu, ia bertekad untuk menunjukkan pada Sinta bahwa ia benar-benar berubah. Ia mulai membiasakan diri untuk lebih banyak membantu di rumah, mendengarkan Sinta ketika ia berbicara, dan bahkan belajar memasak untuk memberikan kejutan kecil. Meski sederhana, usaha itu perlahan-lahan membuka hati Sinta yang selama ini tertutup. Suatu hari, ketika Arman pulang kerja lebih awal, ia melihat Sinta sedang merawat tanaman mawarnya di halaman. Ia mendekat, membawa secangkir teh hangat. "Bunga mawar ini indah, seperti kamu," katanya dengan senyum kecil. Sinta menoleh, terkejut mendengar pujian itu. Sudah lama sekali Arman tidak mengatakan hal-hal seperti itu. "Mawar ini juga punya duri, Mas. Tidak semudah itu untuk memegangnya tanpa terluka," jawab Sinta dengan nada setengah bercanda. Arman tertawa kecil. "Tapi aku tidak keberatan terluka, asal aku bisa menjaga bunga ini tetap mekar," katanya sambil menatap Sinta dengan penuh kesungguhan. Ucapan itu membuat hati Sinta bergetar. Ia melihat ke dalam mata suaminya dan untuk pertama kalinya merasa bahwa ada harapan bagi hubungan mereka. Ia tahu perjalanan mereka tidak akan mudah, tetapi mungkin mereka benar-benar bisa memperbaiki semuanya. Malam itu, mereka makan malam bersama di ruang tamu. Tidak ada makanan mewah, hanya nasi goreng yang dimasak oleh Arman. Tapi ada kehangatan yang terasa berbeda. Mereka berbicara tentang masa depan, tentang harapan, dan tentang apa yang ingin mereka capai bersama. Sinta mulai melihat sisi Arman yang selama ini ia rindukan, sosok suami yang peduli dan benar-benar hadir untuknya. Waktu terus berjalan, dan meskipun luka lama tidak sepenuhnya hilang, Sinta mulai merasakan cinta yang tumbuh kembali di hatinya. Ia belajar untuk menerima masa lalu sebagai bagian dari perjalanan hidupnya, tetapi tidak membiarkannya menghalangi kebahagiaan yang kini mulai mereka bangun bersama. Mawar-mawar di halaman rumah mereka terus mekar, menjadi saksi bisu perjalanan cinta yang perlahan kembali tumbuh, meski penuh duri. Beberapa bulan berlalu sejak Sinta dan Arman memulai kehidupan baru mereka. Hubungan mereka perlahan membaik, meski masih ada beberapa momen sulit. Sinta mulai menemukan kebahagiaan kecil di sela-sela rutinitasnya, terutama dalam merawat taman bunga di halaman. Mawar-mawar yang ia tanam semakin lebat dan indah, seolah menjadi cerminan dari perjalanan hidupnya yang penuh luka, tetapi kini mulai memancarkan keindahan. Namun, sebuah kabar mengejutkan datang dari kampung halaman mereka. Pak Rudi, ayah Arman, jatuh sakit parah. Mendengar kabar itu, Sinta dan Arman memutuskan untuk kembali sementara waktu. Meskipun kenangan di rumah lama itu masih terasa pahit, Sinta tahu bahwa ini adalah bagian dari tanggung jawabnya sebagai bagian dari keluarga. Setibanya di sana, rumah besar yang dulu penuh dengan suara Bu Lastri kini terasa sepi dan dingin. Sinta mendapati Pak Rudi terbaring lemah di kamar yang sama di mana mertuanya dulu menghabiskan hari-hari terakhirnya. Saat melihat Sinta, mata Pak Rudi berbinar, meskipun tubuhnya tampak begitu rapuh. "Sinta, maafkan ayah. Selama ini ayah hanya diam melihat semua yang kamu alami. Ayah terlalu takut menghadapi Bu Lastri," katanya dengan suara pelan. Air mata Sinta mengalir tanpa ia sadari. Ia mendekati ranjang Pak Rudi dan menggenggam tangannya. "Tidak apa-apa, ayah. Semua sudah berlalu. Yang penting sekarang adalah kita bersama," jawabnya dengan suara bergetar. Kata-kata itu tulus, meskipun hatinya masih menyimpan bekas luka yang belum sepenuhnya sembuh. Hari-hari di rumah lama terasa berat bagi Sinta. Ia kembali berhadapan dengan dinding-dinding yang menjadi saksi bisu penderitaannya di masa lalu. Namun, kali ini ia merasa lebih kuat.
Ia tidak lagi melihat dirinya sebagai sosok yang lemah, tetapi sebagai perempuan yang mampu menghadapi segala rintangan. Bahkan, ia mulai merawat Pak Rudi dengan penuh kasih, seperti yang dulu ia lakukan untuk Bu Lastri. Sikap Sinta membuat Arman semakin menyadari betapa berharga istrinya. Suatu malam, saat mereka duduk berdua di ruang tamu yang remang-remang, Arman menggenggam tangan Sinta. "Aku benar-benar beruntung memiliki kamu, Sinta. Aku tidak tahu apakah aku bisa menjadi sekuat kamu kalau berada di posisimu dulu," katanya dengan nada tulus. Sinta hanya tersenyum kecil, tetapi senyum itu penuh makna. Beberapa minggu kemudian, kondisi Pak Rudi memburuk. Di saat-saat terakhirnya, ia memanggil Sinta dan Arman ke sisinya. "Sinta, terima kasih karena sudah menjadi anak yang begitu baik untuk keluarga ini. Meskipun ibu tidak sempat melihat betapa berharga kamu, ayah ingin kamu tahu bahwa kamu adalah bagian terbaik yang pernah ada dalam hidup Arman," katanya dengan mata berkaca-kaca. Kata-kata itu menjadi perpisahan terakhirnya sebelum ia menghembuskan napas terakhir. Kepergian Pak Rudi membawa kesedihan, tetapi juga memberikan rasa damai. Kini, tidak ada lagi bayang-bayang masa lalu yang mengikat Sinta dan Arman. Mereka kembali ke rumah mereka dengan hati yang lebih ringan. Sinta menyadari bahwa perjalanan hidupnya penuh dengan luka, tetapi luka-luka itu telah membentuknya menjadi pribadi yang lebih kuat dan penuh kasih. Di rumah baru mereka, Taman Mawar terus menjadi pengingat bahwa keindahan seringkali tumbuh dari rasa sakit yang paling dalam. Kini, Sinta dan Arman melangkah ke depan, membawa harapan baru dan cinta yang telah diperbarui. Setelah kepergian Pak Rudi, Sinta dan Arman kembali menjalani hari-hari mereka di rumah baru. Kehilangan dua orang tua dalam waktu yang cukup singkat membuat mereka sadar bahwa hidup tidak bisa dihabiskan hanya dengan penyesalan dan dendam. Mereka memutuskan untuk fokus membangun keluarga kecil mereka dengan penuh cinta, tanpa mengulangi kesalahan masa lalu. Namun, luka emosional Sinta tidak sembuh begitu saja. Setiap kali ia melihat mawar-mawar di tamannya, ia teringat perjuangan yang ia lalui. Suatu pagi, ketika Sinta sedang menyirami bunga-bunga itu, Arman datang mendekat. Ia membawa secangkir teh hangat dan duduk di dekatnya. "Aku tahu kamu masih menyimpan rasa sakit, Sinta," katanya pelan. "Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku di sini, bersama kamu, untuk menghadapi semuanya." Sinta menatap suaminya, ada kehangatan di matanya yang mulai kembali. "Aku mencoba, Mas. Aku mencoba untuk melepaskan semuanya. Tapi ada saat-saat di mana aku merasa takut kalau kita akan kembali ke masa lalu itu," jawabnya jujur. Suaranya bergetar, mencerminkan perasaan yang selama ini ia pendam. Arman menggenggam tangan Sinta erat. "Aku tidak akan membiarkan itu terjadi lagi. Aku tahu aku bukan suami yang baik di masa lalu, tapi aku ingin belajar. Aku ingin membuktikan bahwa aku bisa menjadi pendamping yang kamu butuhkan," katanya tegas. Kata-kata itu tidak hanya menjadi janji, tetapi juga pengingat bagi Arman untuk terus memperbaiki dirinya. Beberapa bulan kemudian, Sinta mulai merasakan perubahan yang nyata dalam hidup mereka. Arman semakin sering menunjukkan kasih sayangnya, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi juga dengan tindakan. Ia membantu Sinta mengelola rumah, mendukungnya dalam setiap keputusan, dan yang terpenting, mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Kehangatan itu perlahan-lahan menghapus dinding yang selama ini memisahkan mereka. Di tengah perjalanan baru mereka, kabar bahagia datang. Sinta mengetahui bahwa ia mengandung anak pertama mereka. Berita itu membawa kebahagiaan yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Arman menangis ketika mendengar kabar itu, memeluk Sinta erat sambil berkata, "Ini kesempatan kita untuk memulai segalanya dengan benar, Sinta. Kita akan memberikan yang terbaik untuk anak kita." Kehamilan Sinta membawa harapan baru dalam rumah tangga mereka. Arman menjadi suami yang semakin siaga, memastikan bahwa Sinta merasa nyaman dan bahagia. Setiap malam, mereka berbicara tentang rencana masa depan, nama untuk bayi mereka, dan bagaimana mereka ingin membesarkannya. Sinta mulai merasakan cinta yang tulus dan damai,
sesuatu yang dulu ia pikir tidak mungkin ia temukan lagi. Pada akhirnya, mawar-mawar di taman itu menjadi simbol dari perjalanan hidup Sinta dan Arman. Mereka mekar dengan indah, meski harus melalui banyak badai. Sinta menyadari bahwa perjalanan mereka belum berakhir, tetapi ia yakin bahwa selama mereka berjalan bersama, mereka mampu melewati segalanya. Di tengah kebahagiaan itu, ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan menjadi ibu yang penuh cinta dan istri yang setia, memastikan bahwa keluarga kecil mereka tumbuh dalam kasih sayang yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya.